Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kapur yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan umat untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan dijatuhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar,
nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyaut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepadanya, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil kita mendengarkan bahwa banyak orang yang sakit itu dibawa kepada Yesus dan mereka mendapatkan kesembuhan. Pada awalnya Yesus melakukan ini seorang diri, di mana Yesus yang melakukan tindakan penyembuhan itu seorang diri. Tetapi pada akhirnya Yesus mengatakan bahwa hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Lalu setelah itu Yesus juga melakukan mujizat. Kalau yang tadi penyembuhan yang dilakukannya seorang diri, maka kini ia juga melakukan mujizat, tetapi di situ dia mau melibatkan para muridnya dengan memaksa. Memang awalnya dengan bertanya, ada berapa roti yang kamu miliki? 7 roti dan beberapa ikan kecil. Awalnya para murid ini ragu, untuk apa 7 roti dan beberapa ikan kecil dengan orang sebanyak itu? Karena di sini dikatakan orang yang besar jumlahnya. 7 roti dan ikan kecil yang dimiliki para murid ini, mereka para murid itu merasa bahwa ini tidak akan cukup. Tetapi Yesus tetap mengatakan bahwa kemari, lalu di situ Yesus memberkati roti itu dan akhirnya dibagikan kepada mereka, bahkan sisa sampai 7 bakul penuh. Ini adalah juga gambaran apa yang terjadi dalam dunia ini yang dialami oleh manusia. Ada kalanya peristiwa yang kita sebut sebagai mujizat itu juga datang dari Tuhan, di mana Tuhan berkarya secara langsung kepada manusia. Kadang ada yang kita mungkin mendengar orang yang sakit lalu ada mujizat langsung sembuh. Ada peristiwa ini lalu ada mujizat, lalu peristiwa yang mengagumkan terjadi. Tetapi ada pula mujizat di mana dalam pelaksanaannya itu juga memakai tangan-tangan manusia, melibatkan manusia dalam pelaksanaannya. Yakni ketika orang memiliki belas kasih kepada orang lain, ketika orang tergerak hatinya oleh belas kasih, melakukan sesuatu kepada orang lain, meskipun awalnya orang itu ragu, apakah saya mampu, apakah saya pantas, apakah saya bisa, tetapi di sini Yesus mau menegaskan dengan belas kasih itu sudah termasuk suatu mujizat. Orang memiliki belas kasih kepada orang lain itu adalah awal dari mujizat. Di mana ketika orang punya belas kasih lalu dia mau melakukan sesuatu meskipun kecil, meskipun dipandang dari dirinya sendiri ini tidak berarti apa-apa, tetapi apabila ini disatukan dengan kekuatan Tuhan, maka ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Luar biasa karena kasih dan belas kasih itu menjadi dapat dirasakan oleh banyak orang. Kasih dan juga belas kasih yang adalah tindakan ilahi ini dapat dilakukan oleh manusia, dan akhirnya manusia itu mampu merasakan belas kasih Allah di dalam hidupnya. Ini bukan sebuah pekerjaan yang bisa sehari 2 hari jadi. Orang memiliki belas kasih, orang memiliki kasih dalam hidupnya,
Ini harus dimohonkan kepada Tuhan. Ini juga harus dilatih supaya orang terus-menerus memiliki hati yang belas kasih kepada orang lain. Dan dengan memiliki hati yang belas kasih, artinya bahwa kita juga mau untuk menjadi sarana mujizat Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.